Halo rekan-rekan penggemar elektronika, video kali ini saya akan membuat audio tone signal generator ya. Jadi ini mudah-mudahan cocok buat teman-teman yang ingin yang suka ngoprek rangkaian audio ataupun kit-kit ya, ampli atau preamp segala macam ya. Nah, daripada kita membeli signal audio yang ada di pasaran ya, mungkin bisa dicoba nih cara saya ini ya. Kalau kita lihat di toko online ya, ini saya buka Tokopedia, harganya sih lumayan lah, ini sekitar 1,2 ya. Terus yang agak lebih bagus lagi mungkin ini sekitar 1,7 juta ya, rata-rata di range segitulah, 1 juta sampai 2 jutaan ya. Oke, jadi ya lumayan mahal ya. Kalau kocek terbatas ya, atau sayang ya, bisa untuk beli yang lain gitu ya, ini mungkin bisa dicoba cara saya. Oke, saya menggunakan ini MP3 player ya, MP3 player ya. Ini harganya murah nih, nggak sampai 40.000 ya, mungkin 40.000 termasuk ongkir ya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk audio tone signal generator ya. Caranya adalah kita harus punya file audio ya, yang memiliki nada-nada atau frekuensi tertentu ya, misalnya 1 kHz, terus 2 kHz, 4 kHz, atau 250 Hz ya. Nah, nanti kita masukkan di sini terus kita play. Nah, ini outputnya ini kita bisa gunakan untuk menguji rangkaian audio ya. Oke, jadi ini mungkin bisa salah satu opsi ya untuk membuat audio tone signal generator versi murah ya. Mungkin teman-teman udah punya ini ya. Ini kebetulan MP3 saya ini menggunakan SD card ya. Jadi saya masukkan dulu ya sebelum kita membuat audio file ya. Audio file itu sebaiknya, oke, agak susah masuk. Oke, audio file itu sebaiknya menggunakan format WAV ya. Tapi kalau MP3 teman-teman tidak mendukung, bisa menggunakan format MP3 sih ya. Oke, kita mulai saja untuk membuat file audionya.
Oke, tadi di segmen sebelumnya ya saya sudah ya, tadi di segmen sebelumnya saya sudah menginstal Audacity terbaru. Sekarang kita buka programnya. Nah, di sini untuk membuat tune ya, kita bisa masuk ke menu generate ya, generate tune ya. Langsung aja, ini projectnya sudah dibukain langsung nih sama si Audacity ya. Kemudian kita pilih ya bentuk gelombangnya, waveformnya sinus, square, sawtooth, triangle ya. Saya menggunakan sinus cukup lah. Sinus cukup. Terus ini di isian berikutnya ini ada frekuensi ya, yang harus kita isi, mau frekuensi berapa ya. Ini saya udah buat listnya ya. Ini saya buat di 2 kilo ya. 2 kilo berarti di sini kita tulis 2000. Amplitudo ya default aja 0,8. Terus durasinya saya buatnya 1 menit aja cukup ya. Dia bisa diketik ya, mau berapa menit, sejam juga bisa kalau mau ya. Saya rasa sih cukup sih 1 menit, karena kan nanti kita bisa replay ya, putar ulang. Oke, kita generate. Oke, ini udah terbentuk ya. Timeline-nya coba kita zoom. Ya, ini ya bentuk tune-nya ya, sinus. Sekarang kita export. Kita export audio, export to komputer. Kemudian saya menggunakan MP3 ya. Kalau player teman-teman support WAV ya bagus juga sih ya. Kalau WAV kan uncompressed ya. Tapi saya menggunakan MP3 file dulu. Untuk formatnya ini saya menggunakan defaultnya CD ya, kualitas CD 44,1 kHz sample rate-nya. Kemudian bitrate-nya konstan ya, konstan. Terus quality saya pakai 256 boleh supaya bagus ya. Langsung kita ekspor ya. Bentar, tadi saya belum kasih nama nih, saya delete dulu. Oke, sekarang kita ulang lagi ya. Saya ekspor. Oke, settingannya masih sama, belum berubah. Ini saya belum kasih nama tadi ya. Nah, ini penamaannya ini saya menggunakan di awal itu saya kasih angka berurut ya, supaya misalnya ini 1 akan di play di awal, 2 akan di play setelah 1, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini saya udah buat beberapa tone ya, mulai dari 32 Hz, 64 Hz, 125 sampai 1 kilo. Nah, tadi kan saya buat yang 2 kilo ya, 2 kHz. Ini saya nambahkan jadi 8 dash 2 kHz. Oke, ini sudah jadi. Oke, saya lanjutkan ya, karena saya masih ada 2-3 tone lagi yang harus saya selesaikan.
Ini saya close aja, nggak perlu di save ya. Kalau mau di save sih boleh-boleh aja sih. Saya buat baru lagi, generate tune. Sekarang 4 kilo ya tadi ya, coba cek ya, 4 kilo, 8 kilo, 16 kilo. Oke, saya generate lagi, kita ekspor. Berarti sekarang 94 kHz. Ya, oke, satu lagi ya, oh dua lagi ya, 8 dengan 16 ini kita close. Oke, sudah jadi nih, ada 8, ada 11 tune. Ya. Oke, seperti ini konfigurasi ininya untuk pengujiannya ya. Di sini ada MP3-nya, sudah saya masukkan micro SD-nya yang berisi file-file audio tune tadi ya. Kemudian ini ada kabel ya yang menggunakan jack 3,5 ya. Saya pakai ini adapter ini supaya bisa gampang dikaitkan ke probe ya. Nah, ini oscilloscope-nya, nanti kita auto saja. Oke, saya nyalakan. Oke, kita lihat. Sepertinya dia langsung menuju ke 4 kilo ya. Coba saya mundurkan sedikit. Oke, ini lihat dia 32 Hz ya. Oh, ini bisa di zoom nggak ya? Zoom. Oke, sekitar 30 Hz ya. Nanti tiap 1 menit dia akan pindah ya ke 64 ya setelah itu ya.
Bentuk gelombangnya bagus ya, sinusnya ya. Jadi ya, bisa dibilang cukup lah. Ini saya auto lagi supaya kelihatan lebih baik. Oke, masuk ke 64 Hz. Sekarang pindah ke 125 Hz ya. Oke, ini saya akan majukan ininya ya, filenya ya, 125, berarti setelah ini ke 250 Hz ya. Ya ini 250 Hz ya, gelombangnya masih bagus ya. Dan saya pindahkan lagi ke 500. Saya lanjut ke 1 kHz ya. Oke, saya lanjut lagi ke 2 kHz. Sekarang 4 kHz ya. Lanjut lagi ke 8 kHz ya. Terakhir 16 kHz. Oke. Ini tampilan gelombangnya masih bagus ya. Jadi masih bisa diandalkan lah sebagai signal generator ya, untuk eksperimen audio ya, dan atau sejenisnya lah. Mungkin nanti teman-teman bisa mencoba yang gelombang segi 4 atau segi 3 gitu. Oke, sampai di sini saja video saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nanti saya akan bertemu di video berikutnya.